Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang penerapan ekonomi Islam di Indonesia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Reja Pahlepi dari kelas R1M. NPM saya 2020 46500 693. Tugas saya di sini sebagai moderator. Nama saya Zulfan Akbar dari kelas R1M, nomor NPM 2020 46500 708. Saya di sini sebagai jadi kontrak. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah Erlangga dari kelas R1M NPM 2020 46500 691. Di sini saya sebagai pro. Oke, sebelum masuk ke materi pembahasan, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta berlandaskan pada nilai-nilai dan ajaran Islam. Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dari sistem-sistem yang lain. Sistem ekonomi Islam memiliki akar dalam syariat yang berbentuk pandangan, sekaligus sasaran dan strategi yang berbeda. Atas konsep-konsep Islam sendiri tentang kebahagiaan manusia dan kehidupan yang baik, yang menekankan pada aspek persaudaraan, keadilan sosioekonomi, dan pemenuhan kebutuhan spiritual umat manusia. Beberapa tahun belakangan ini, lembaga-lembaga ekonomi yang berbasiskan syariah semakin marak di panggung perekonomian nasional. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 dapat dikatakan memberikan hikmah bagi ekonomi dan syariah. Ekonomi konvensional pada saat itu terjadi tidak mampu mengatasi krisis, bahkan menjadi penyebab dari krisis itu sendiri. Sehingga orang mulai beralih ke ekonomi Islam. Hal ini sejalan dengan tren global yang mulai melirik ekonomi dan keuangan Islam sebagai sebuah alternatif yang mampu memberikan keadilan kepada dunia. Keberadaan sistem ekonomi Islam di Indonesia adalah sebagai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan, yaitu dengan semakin maraknya lembaga berbasis syariah di Indonesia serta dominasi masyarakat muslim, lalu mengapa sistem ekonomi Islam itu sendiri masih sulit untuk dikembangkan dan diimplementasikan secara menyeluruh? Dan bagaimana jika sistem ekonomi konvensional digantikan saja dengan penerapan ekonomi Islam? Oke, saya akan meminta pendapat dari Saudara Erlangga. Oke. Pendapat saya ada beberapa problematika atau masalah yang berada dalam penerapan sistem ekonomi Islam di Indonesia. Salah satunya mensyariahkan bank syariah. Masalah yang muncul adalah bersolusi syariah itu sendiri serta dioperasionalkan perspektif Islam. Selama ini banyak orang di Indonesia yang riba, yang prosesnya melibatkan bunga. Salah satu bentuk keraguan terhadap produk perbankan syariah adalah penggunaan sistem bagi hasil yang tidak ada bedanya dengan tingkat suku bunga yang diberikan oleh bank konvensional. Itu pendapat dari saya. Oke, bagaimana menurut Saudara Julpan? Menurut saya perbedaan hanya terletak dari segi istilah saja. Bagi masyarakat awam tentu hal itu sebagai jawaban atas permasalahan riba yang pada kenyataan bahwa bank syariah ternyata menggunakan prinsip tanazu al-haq, yaitu suatu pihak dapat melepaskan haknya untuk diberikan pada pihak lain sehingga secara ekuvalen tingkat bagi hasil menyamai tingkat suku bunga di bank konvensional. Oke, apakah ada pendapat lain dari Saudara Erlangga? Oke, saya ada pendapat lagi, satu lagi, yaitu adalah persepsi yang salah mengenai ekonomi Islam. Selama ini banyak orang yang menganggap bahwa ekonomi Islam, dalam hal ini lembaga keuangan syariah, hanya diperuntukkan bagi orang Islam saja. Kenyataannya lembaga keuangan syariah merupakan lembaga komersial yang melayani siapa saja dan dapat dilaksanakan oleh siapa saja, baik
Muslim maupun tidak, sebab tujuan utama dari ekonomi Islam adalah sebagai alternatif dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, asumsinya sistem bagi hasil cenderung tidak pasti sehingga sulit dijadikan parameter untuk melakukan prediksi usaha ke depan. Justru yang sebenarnya semua tergantung dari segi pengelolaan yang efektif dan efisien dengan keadilan dan moral. Terkait dengan zakat, masyarakat Indonesia menganggap zakat sebagai kewajiban normatif bukan sebagai kewajiban positif. Keberadaan lembaga keuangan Islam, minimnya jumlah lembaga keuangan Islam di Indonesia yang masih kalah jauh dibandingkan dengan jumlah lembaga keuangan konvensional. Dominasi lembaga konvensional tersebut menghambat pengembangan sistem ekonomi Islam. Masyarakat akan menjadi semakin asing hingga perlahan akan menyingkirkan keberadaan ekonomi Islam. Dukungan dari pemerintah tentunya diperlukan dalam peningkatan pengembangan jaringan di sistem ekonomi Islam sebagai suatu alternatif dan solusi permasalahan ekonomi di Indonesia. Oke, apakah ada pendapat lain atau meluruskan dari pendapat Saudara Julpan? Baik, Erlangga, dipersilakan. Oke, saya akan menambahkan sedikit poin tentang kualitas sumber daya manusia. Masalah lainnya yang muncul terkait dengan sistem ekonomi Islam di Indonesia adalah kualitas sumber daya manusia, baik pengetahuan maupun keahlian yang diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan permintaan dari pertumbuhan yang pesat. Pemenuhan kebutuhan ini akan menjamin generasi sekarang dan menciptakan yang akan didukung pula oleh alokasi dan distribusi sumber daya yang membantu mewujudkan falah. Tentunya peran negara dalam hal ini, pemerintah sangatlah penting dalam meningkatkan serta memaksimalkan potensi dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Salah satunya adalah melalui perguruan tinggi yang mengajarkan tentang ekonomi Islam demi tercapainya kesejahteraan. Oke. Baik, apakah dari Saudara Julpan akan menanggapi pendapat Saudara Erlangga? Ya, saya setuju dengan beberapa pendapat dari Saudara Erlangga. Ya, tentu ini semua demi tercapainya ekonomi Islam di Indonesia. Oke, baiklah. Setelah pembahasan tentang ekonomi Islam di Indonesia, saya akan menyimpulkan beberapa poin penting. Antara lain adalah selama ini banyak orang di Indonesia yang menggiurkan begitu banyak bank adalah terbuat dari riba, yang prosesnya melibatkan bunga. Perbedaan hanya terletak dari segi istilah saja. Bagi masyarakat awam tentu hal itu sebagai jawaban atas permasalahan riba yang pada kenyataan bahwa bank syariah ternyata menggunakan prinsip tanazu al-haq yang tentunya kembali lagi pada masyarakatnya itu sendiri dalam memahami apa sebenarnya arti dari sistem ekonomi Islam agar tidak menjadi pro kontra di kalangan masyarakat serta ekonomi Islam bisa diterapkan secara menyeluruh. Mungkin pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.